Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Puji syukur pada hari ini kita kembali dipertemukan di dalam Allah yang Maha Kasih. Kita disatukan kembali di dalam kasih Tuhan. Walaupun masih melalui rekaman YouTube ini, tetapi tentu saja semua ini karena Allah kita yang Maha mengasihi, sehingga Ia mempersatukan kita di dalam Dia. Ia mengumpulkan kita untuk bersama-sama bersatu hati, untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita lewat puji-pujian dan doa-doa kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya Ia hadir dan bertata di atas puji-pujian kita. Ia hadir di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Dia. Mari kita membuka hati kita agar dibimbing dan dikuasai oleh Allah yang kudus, Roh Allah yang Maha Kudus, sehingga pertemuan kita ini berguna bagi kehidupan kita dan memperkuat iman kita, sehingga makin hari semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Dia. Mari kita naikkan pujian ini karena Tuhan mempertemukan kita kembali di dalam kasih Dia. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu orang yang bersinar. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu sama yang bertuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji Dia, puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Kemuliaan sembah hanya bagi Allah kita. Kasih dan kebaikan Tuhan
tidak pernah habis. Hari demi hari selalu baru bagi kita. Ia adalah Allah yang setia, Allah yang maha kasih. Tidak pernah sedetik pun Ia meninggalkan kita. Tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kita sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu ini yang bersatu di dalam Engkau. Karena hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Mari kita buat tanda tangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Engkau Allah satu-satunya bagi kami, Tuhan. Kami datang puji hanya untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habiskannya gunung batu dalam perjalananku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Allah yang layak kami tinggikan, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habiskannya gunung batu dalam perjalananku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habiskannya gunung batu dalam perjalananku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habiskannya gunung batu dalam perjalananku, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Kau Allah kami selama-lamanya, Tuhan. Tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selamanya. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah kami satu-satunya untuk selama-lamanya. Lihat kami anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami, yang dapat kami rasakan setiap hari, baik melalui hal-hal yang kecil atau sampai pun hal-hal yang besar. Engkau selalu setia hadir dan ada bagi kami saat kami membutuhkan Engkau, Tuhan.
kasih dan kemurahan-Mu tak pernah habis bagi kami. Rahmat-Mu selalu berkelimpahan bagi setiap kami. Kami hanya dapat membalas kasih-Mu dengan ungkapan dan rasa syukur bagi kemuliaan-Mu Tuhan lewat puji-pujian ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah hanya kepadamu. Bukalah pintu setiap kami, bukalah pikiran kami, agar kami semua dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan meresapnya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan juga menjadi rema bagi kami. Kami mohon Tuhan rahmat kekuatan dari Engkau. Bantulah jika ada dari teman-teman kami yang berada dalam kesulitan saat ini. Bukalah hati kami agar hati mereka agar selalu berharap kepadamu, karena kami percaya di dalam Engkau selalu memberikan jalan dan pengharapan bagi setiap kami. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul di dalam nama Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tentu saja tidak selalu mulus. Kadang kita ada di bawah dan kadang kita ada di atas. Pasti ada naik turunnya. Tapi saat kita mempunyai kesulitan, saat kita berada dalam keadaan susah, terutama di masa pandemi yang masih berlangsung ini, kita percaya Tuhan tidak pernah diam. Ia selalu ada dan kita dapat mengandalkan Dia, karena Ia memelihara kita di dalam pelukannya. Kecaplah dan lihatlah. Walaupun saat ini kadang kita masih terus berjuang dan berjuang setiap hari agar kita tidak mendapat masalah, agar kita terhindar dari kesulitan-kesulitan.
baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, karena dampak dari masa pandemi ini. Tetapi di tengah kekhawatiran kita semua, di tengah badai kehidupan, tetaplah bersandar kepada Allah kita dan tetaplah bersyukur seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dan dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan kita atas hadirat dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis bagi kita. Kita mau bersuka bagi Dia, Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Pujian bagimu Tuhan. Hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Sukacita bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita mengikuti Yesus dan bersandar kepada Tuhan, dapat kita rasakan betapa besar kasih Allah bagi kita. Ia mengasihi setiap kita bukan karena kehebatan dan kebaikan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Rahmat kasih-Nya yang tak habis-habisnya Dia berikan pada kita, karena Ia adalah Allah yang maha baik. Mari kita muliakan Allah Tuhan kita lewat pujian ini, Engkau baik bagiku. Kasih yang telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena
kasih yang terindah yang kami terima Tuhan. kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Sungguh Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Yesus Engkau baik. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu. Yesus mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, Yesus mulia nama-Mu. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Kau yang kami puja, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk lebih mengenal dan merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada saat-saat ini, kami percaya Tuhan ada banyak hati dan banyak jiwa yang begitu haus untuk merasakan dan mengalami firman-Mu. Biarlah pada saat ini Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Hamba-Mu mendengar.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas dan dibatasi oleh alat-alat dan perlengkapan yang kita pergunakan. Saya percaya Anda di rumah masing-masing, di tempat di mana Anda berada, bahkan mungkin sedang dalam perjalanan atau dalam pekerjaan yang sedang Anda jalankan, Anda juga tetap dapat merasakan kuat kuasa firman Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya ingin bersama-sama dengan Anda untuk merenungkan firman Tuhan yang dipetik dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Judul dari pertemuan kita pada saat ini ialah meraih kasih Allah. Dan pada ayat ini dituliskan demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi Allah, ya, kalau di sini dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, kenapa harus diperjuangkan? Kenapa kita harus berusaha untuk meraihnya? Bukankah kita hanya tinggal diam untuk membiarkan diri kita dikasihi oleh Allah dan terus-menerus dikasihi Allah? Saudara, kalau kita bergerak sedikit ke bawah, ya, ke ayat yang ke-11, kalau saudara pegang Alkitab di rumah, maka di situ dituliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini harus diperjuangkan. Untuk membiarkan kasih Allah semakin melimpah di dalam diri kita, untuk hidup di dalam kasih-Nya, ayat 11 ini mengungkapkan dan mengatakan saudara harus saling mengasihi. Maka ini perjuangan yang tidak pernah bisa berhenti. Bahkan bukan sekedar mengasihi orang-orang lain di luar kita, bahkan di situ untuk saudara kita sendiri, ya. Maka ayat 21, kalau saya loncat sebentar, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saudara, ada banyak dari kita begitu mungkin sedikit mudah mengasihi tetangga, mungkin sedikit mudah mengasihi orang lain, tetapi apakah saudara juga sedang mengasihi saudara Anda sendiri? Mungkin yang lebih dekat, keluarga sendiri. Ya, saudara-saudara, suatu kali saya diminta untuk memimpin retret dari satu keluarga besar. Hanya satu keluarga, tapi jumlah pesertanya sangat banyak. Ya, seorang ayah yang berusia 91 tahun, istrinya 81 tahun, punya anak 8, mantu 8, cucu 17, cicit 27. Anda bayangkan satu keluarga besar, ya. Nah, apa yang terjadi? Waktu datang retret, awal saya melihat wajah mereka sepertinya tidak ada masalah, sama saja.
Semua berkenalan dengan wajah yang cerah, memperkenalkan diri pada saya, dan kita berkenalan, menyanyi bersama, dan seterusnya. Tetapi ketika masuk pada sesi pertobatan, salah satu di antaranya bukan saja minta maaf, tetapi mari kita saling memaafkan satu sama lain supaya layak Tuhan bertahta dalam hidup kita, mentahtakan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Salah satu anak wanita menjerit dan mengatakan, anak wanita ini umur 17, dia menjerit, aku tidak mau memaafkan papa. Aku mau keluar sekarang. Saudara, kaget. Karena anak wanita ini begitu cerah, mengikuti, begitu seksama. Ayahnya langsung tunduk dan nangis. Ya, ruangan menjadi berbeda, langsung berubah menjadi penuh keharuan. Ya. Dan tak kenapa semua yang ada di situ semua menangis. Ya. Saya sendiri, saudara, merasakan tangisan itu menggetarkan hati saya. Saya percaya jeritan itu menggetarkan hati Allah. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, setiap orang, ya, 8 anak ini yang sudah punya anak masing-masing, begitu baik di tengah masyarakat. Ya. Orang-orang begitu kagum juga di tengah masyarakat. Mereka menunjukkan sikap-sikap seorang Kristiani yang baik. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Ya, dimulai dengan seorang anak gadis yang menjerit, yang tidak mau memaafkan ayahnya. Tetapi berikutnya, satu keluarga tidak mau memaafkan keluarga yang lain. Bahkan di antara 8 anak itu paling tidak ada satu anak yang berseteru, keluarga anak ini yang berseteru dengan keluarga yang lain, dan sudah bertahun-tahun. Saudara, di sini dipertanyakan kembali. Maka perintahnya di situ dikatakan pada ayat 11, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Cukup lama, saudara, butuh waktu cukup lama dalam pertobatan ini. Akhirnya satu sama lain paling tidak mulai berangkulan. Paling tidak, ya, mulai berangkulan satu sama lain. Lalu ada yang sungguh-sungguh merasa begitu lepas bebannya, tapi ada wajah dan mata yang masih menyimpan masalah. Nah, maka saudara, benar, tidak diragukan, kita mengerti, kita tahu, kita memahami betul bahwa Allah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Tetapi untuk kasih Allah itu dapat bertumbuh, bertahta, dan berkembang di dalam diri kita, ada perjuangan yang tidak pernah bisa berhenti yang harus kita lakukan. Kalau saja dituliskan dalam ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah begitu nyata di dalam Sang Putra, ya, penuh di dalam Sang Putra, utuh di dalam Sang Putra, dan Sang Putra melaksanakan apa yang dimaui Bapa, ya, rela berkorban untuk saudara dan saya, taat kepada Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apakah kita juga
Apakah kita juga sudah seperti itu? Apalagi di masa pandemi ini, saudara, ada yang perusahaannya tutup, ya. Bahkan saya mendengar di sana sini ada perceraian yang terjadi karena suami sudah tidak bisa menghasilkan lagi uang untuk kebutuhan keluarga, lalu istri merasa ya harus berjuang sendiri. Ini bukan satu dua, ya saudara, lalu bercerai. Ya, lalu saya katakan begini, ya, bukankah ketika Anda menikah, Anda berjanji akan mencintai pasangan saudara dalam keadaan untung dan malang, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan sehat dan sakit, sampai ajal memisahkan kita. Saudara, Anda semua saya katakan sehat-sehat saja, ya, tidak sakit, tidak kena COVID juga, ya. Anda semua bisa saling mendukung satu sama lain. Kenapa harus mengambil keputusan bercerai? Kalau waktu Anda menikah, Anda berjanji ini. Umumnya, saudara, kalau mereka datang berdua untuk konseling, biasanya tidak jadi cerai. Kalau masih mau datang berdua. Tetapi kalau salah satu tidak bisa datang dan tidak mau datang, maka terjadi perceraian. Biasanya begitu. Saya dapat mengatakan hampir 100% yang mereka datang berdua tidak bercerai. Ya. Walaupun datangnya sedikit terpaksa, agak terpaksa atau memaksakan diri, tetapi biasanya tidak jadi bercerai. Ketika mereka masih mau terbuka, membiarkan di satu pihak, dikasih Allah dalam situasi yang sangat sulit. Terkadang kita salah menangkap kasih Allah karena kita menangkapnya menurut apa yang kita pikir, menurut kebenaran kita, menurut apa yang kita lihat, apa yang menurut kita rasakan. Allah jauh melampaui semua itu. Saya ambil contoh kecil. Dalam masa pandemi ini sudah hari ke-120, 30 ya, 130. Anak saya menghadap Tuhan. Bukan karena COVID, tetapi di tengah COVID, anak saya tidak kebagian rumah sakit yang punya ruangan ICU kosong. Karena semua berderet waiting list, ya. Sehingga anak saya walaupun bukan karena COVID, karena tidak dapat fasilitas itu, pikiran saya begitu, pikiran saya seperti itu, lalu dia harus meninggal. Sudah berusaha telepon ke berbagai kota, berbagai rumah sakit, berbagai kenalan, tidak ada, semua penuh. Ya, mula-mula saya berpikir begitu. Ketika di IGD, saya melihat mata anak saya yang sudah, ya, putihnya saja kelihatan dengan degup jantung yang 170 lebih, gitu ya. Saya menjerit dalam hati saya. Saya pegang tangan anak saya, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Entah ketika saya berhenti berteriak dalam hati, saya membiarkan ingin Allah yang berbicara. Apakah dia menjawab jeritan hati saya dan pikiran saya? Tiba-tiba, saudara, saya melihat dengan mata tertutup itu sinar yang begitu terang, dan hati saya tiba-tiba damai luar biasa. Dan tidak pernah saya merasakan sedamai itu.
Belum pernah saya merasakan sedang begitu damai. Pikiran saya mengatakan, hati saya mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan anak saya. Terima kasih, terima kasih. Karena saya melihat sinar itu, dan saya melihat sosok di sinar itu. Yakin sekali. Lalu saya keluar dari GD, saya minta istri saya masuk ke GD. Saya berdoa di luar, tapi baru 10 menit saya berdoa di luar, istri saya katakan, "Pak, masuk." Dan ternyata sudah banyak petugas dengan berbagai peralatan. Dan mereka katakan, "Pak, silahkan berdoa." Ya, dokter-dokter sudah di situ semua, silahkan berdoa, Pak. Wah. Dan akhirnya saya harus menerima kenyataan, anak saya menghadap Tuhan. Secara manusiawi, pertama-tama saya mengatakan, kenapa Tuhan? Tadi Kau tunjukkan pada saya damai yang luar biasa dan cahaya yang saya lihat dalam pejamnya mata saya. Begitu tenang yang belum saya rasakan. Rupanya Tuhan mau menyembuhkan anak saya selamanya dengan mengambilnya untuk menempatkan di sisinya. Secara manusia, saya baru dapat memahami hari yang ketiga. Baru saya dapat mengatakan terima kasih Tuhan. Yang tadinya saya katakan, Engkau Tuhan tidak memperhatikan doa saya. Tetapi pada saat itu, setelah hari yang ketiga, saya mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan saya menjadi ayahnya selama 40 tahun. Ada banyak orang yang tidak sempat menjadi seorang ayah. Saya diberi kesempatan, terima kasih Tuhan. Tetapi ini perjuangan 3 hari siang malam. Tidak tinggal diam. Saya raih, saya rangkul. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Tuhan sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Lalu ketika hari ke-100 kami kembali dalam perayaan Ekaristi, kebetulan seorang uskup yang berbicara kepada anak saya 2 minggu sebelumnya, Uskup Agung Kalimantan Barat, untuk minta anak saya pasang alat di rumah retret di sana, dan kali itu mengatakan, Axel, saya akan misa pada hari ke-100 untuk anakmu di Bogor. Oh, terima kasih Pak Uskup datang. Dan saat itu saya lebih dapat melihat lagi makna hidup yang sebenarnya. Maka ketika saya mengatakan, kenapa Tuhan? Pada saat itu, hari ke-100 saya dapat melihat, Axel, anakmu milikku, bahkan engkau pun milikku. Bersediakah engkau menjadi milikku seutuhnya? Bersediakah engkau menyerahkan seluruh hidupmu, pikiranmu, pekerjaanmu, langkah-langkah hidupmu dalam tanganku seutuhnya? Saudara, ini sebuah perjuangan. Ini terus-menerus harus diperjuangkan. Ya. Lewat meninggalnya anak saya diantar pada makna hidup yang sebenarnya, yang sedalam-dalamnya. Ya. Untuk bersyukur bahwa anak saya milik Dia. Berkali-kali dalam khotbah, dalam permenungan saya menyampaikan, hidup kita milik Allah. Rasanya sudah sering kali. Tapi saat itu terjadi, saya terhenyak dan terhentak, dan baru mengerti yang sesungguhnya.
Maka saya dapat mengatakan, Dery, anak saya itu, engkau sudah lebih dulu ya menghadap Allah dan engkau sudah bahagia. Papa masih harus berjuang. Nak. Ada sesuatu yang begitu dalam. Allah sedang mengajar saya. Dan Allah sedang menyatakan kepada saya, Sel, inilah hidup. Selama ini mungkin engkau mengenal dengan teori hidup. Ya. Selama ini mungkin engkau mengetahui banyak tentang hidup. Tetapi ini hidup yang sebenarnya yang sedang kau alami. Ini kasih yang sebenarnya yang sedang kau rasakan. Nah, saudara, maka kita berjuang. Ayat 16-nya, kalau saya lompat sedikit, sengaja saya ambil lompat-lompat ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Saya percaya. Semua Anda yang ada di sini, Anda yang ada di rumah, Anda yang ada di pekerjaan sekarang yang sedang bersama-sama dengan saya, Anda yang sedang di perjalanan yang bersama-sama dengan saya, ya, telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita, kepada saudara dan saya. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, tentu sangat mengesankan bagi saya ketika salah satu adik saya tinggal di perumahan, lalu dia WA kepada Pak RT-nya, Pak RT, saya sekeluarga positif COVID. Baru periksa, ya, PCR dan positif. Dia beritahukan kepada Pak RT dan dia isoman di rumah semua karena semua kena, ya, di rumah. Tetapi sangat mengharukan ketika saya tanya, Dik, mau makan apa? Nanti saya belikan. Kamu mau masakan apa? Lalu dia katakan, Kang dia panggil saya, itu banyak masakan, masih panas tergantung di pagar. Waduh, bahkan ini tidak termakan. Ya, semua masakan yang kami suka, makanan yang kami suka, tapi kami belum bisa menikmati. Hati saya terhentak. Inilah kasih itu. Karena perintahnya, kamu harus saling mengasihi. Ya. Maka ketika kita saling mengasihi, ayat 11 tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bukan sebuah tawaran, bukan sebuah kemungkinan. Apakah kira-kira saya bisa mengasihi dia ya? Tidak. Artinya Allah tidak mau dikira-kira di dalam pikiran saudara. Dia sungguh sudah mengasihi saudara dan dia ingin Allah bertahta di dalam diri saudara. Dan salah satu syarat supaya Allah bertahta di dalam diri saudara, saudara harus meraih, merangkul dan berjuang terus untuk saling mengasihi. Karena di dalam orang lain Anda harus melihat wajah Allah yang sedang membutuhkan engkau. Di dalam orang lain, Allah mau Anda melihat kehadiran Allah yang sungguh-sungguh mengharapkan pertolonganmu. Ada banyak usaha yang mengharukan buat saya. Ketika saya di Bogor ini, kalau saya kosong, saya kadang-kadang mancing di salah satu perumahan, ya. Lewat ke sana, persis di atas sebelum turun ke kolam pancing itu, ya, saya melihat pos
ronda, pos satpam, di situ ada tulisan. Yang mau berbagi silahkan simpan di sini. Ya. Lalu tulisan di satunya, yang membutuhkan silahkan ambil di sini. Saya berhenti melihat tulisan itu. Lalu saya maju sedikit, saya berhenti, saya lihat dari spion apa yang akan terjadi. Saya lupakan mancing, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Ternyata ada seorang bapak dorong gerobak, ya di spion kelihatan di mobil, kemudian dia baca, dia lihat, berhenti, dia letakkan gerobaknya, kemudian dia lihat kotak itu, dia ambil, ada yang dia simpan ke gerobak, tapi duduk dia di situ makan. Dan saya lihat wajah yang menikmati makanan itu. Saya katakan, Tuhan, hari ini Kau mengajar saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Maka saudara, saya kembali lagi pada anak saya yang meninggal, yang sudah menyediakan kuliner yang harus diperjuangkan, terpaksa dia tidak bisa melanjutkan, ya. Lalu saya dengan istri memutuskan, Ma, aku melihat waktu itu peristiwa seperti itu. Anak kita kalaupun hanya punya uang sedikit dan kawannya minta, dia ambil, dia keluarkan dari kantongnya. Terus kata istri saya, jadi setiap minggu mah dari usaha ini, usaha yang harusnya dijalankan anak kita, yang akhirnya harus kita jalankan, ya kita putuskan saja 10-20 porsi tiap minggu kita sumbangkan pada orang yang tidak mampu membeli. Maka itu terjadi, kami beri nama Hari Jumat Berkah, gitu ya. Kami beri nama seperti itu. Dan saya melihat wajah Allah yang terperanjat ketika kami memberikannya. Ojol datang, Pak, mau mengambil pesanan ini. Oh ya, baik, ini Pak pesanannya, dan ini untuk Bapak. Untuk saya? Ya, sarapan pagi ya. Selamat sarapan. Terima kasih. Saya melihat wajah Allah yang terperanjat. Dan wow, Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Saudara, maka kita masih harus berjuang untuk meraih kasih Allah itu. Dan saya percaya Anda sangat kreatif, karena kreativitas Anda itu datang dari Allah, ya. Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi saudara dan ingin terus-menerus tinggal dalam lubuk hati saudara, dan ingin dinyatakan dalam langkah-langkah saudara, dalam senyum saudara, dalam tangan yang terulur oleh saudara, dalam wajah saudara. Selamat menikmati kasih Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih masih diberi kesempatan untuk menghadirkan Engkau dalam seluruh tindakan-tindakan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Bukan saja kami boleh menikmati kasih-Mu, tetapi lebih nikmat lagi ketika boleh menghadirkan Engkau bagi orang-orang yang sungguh membutuhkan. Terlebih saat-saat ini, Tuhan, berikan kemampuan untuk menghadirkan Engkau lebih luas lagi, sehingga Engkau semakin dikenal dan kerajaan-Mu semakin nyata. Tuntun kami semua untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu dan menghadirkan Engkau bagi sesama lewat seluruh perbuatan kami. Hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami,
Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih Pak Axel atas firman Tuhan yang membuat kita menjadi lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video YouTube ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang selalu menolong kami, hantarkanlah doa-doa kami ini ke hadapan putramu yang takkan pernah menolakmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita akhiri dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe-nya dan bagikan kepada teman-teman semua. Lebih dari